Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Ruspita dengan nomor induk mahasiswa 12010123572. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F. Dengan dosen pembimbing Bapak Ripi Hamdani pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai menulis surat resmi. Surat resmi. Surat resmi sering disebut juga dengan surat dinas. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas itu merupakan surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya, surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama itu ada surat bentuk resmi atau disebut dengan official style. Bentuk resmi ini memiliki dua kategori, yaitu baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari Pusat Bahasa Depdikbud. Bentuk surat ini kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor. Kita bikin ya. Yang pertama ini ada kepala surat atau sering disebut dengan kop surat. Yang kedua itu nomor surat di sini. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima itu ada perihal. Yang keenam itu alamat tujuan. Yang ketujuh itu salam pembuka. Yang banyak ini itu isi surat. Kemudian yang kesembilan ada salam penutup. Yang ke-10 jabatan tanda tangan. Yang ke-11 nama penanda tangan. Yang ke-12 NIP, NIK atau RRP. Yang ke-13 ini tembusan. Tembusan ini jika ada. Yang ke-14 ini inisial penulis. Selanjutnya kita ke bentuk selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk surat lurus penuh atau full block style. Bentuk ini merupakan bentuk surat di mana leher surat, tubuh surat, dan kaki surat tidak membentuk sebuah paragraf, melainkan membentuk sebuah blok penuh dari kiri hingga kanan. Namun susunan surat masih tetap berlaku pada surat tersebut. Bisa kita lihat tuh. Bisa kita lihat di sini itu lurus penuh, tidak ada membentuk sebuah paragraf. Selanjutnya itu ada bentuk lurus. Bentuk lurus ini merupakan bentuk surat yang memiliki posisi kanan pada tanggal surat dan salam penutup. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk lurus penuh, namun yang membedakan hanyalah tanggal dan penutup dan salam penutup yang berada di posisi kanan. Bisa kita lihat di sini. Tanggal surat di sebelah kanan, salam penutup di sebelah kanan. Selanjutnya ada bentuk setengah lurus atau semi block style.
bentuk surat ini merupakan salah satu bentuk surat yang hampir sama dengan bentuk lurus atau block style. Perbedaannya terletak pada pengetikan isi saja, yaitu setiap alinea baru masuk 5 spasi atau biasa di step. Biasanya bentuk surat ini ada di dalam surat undangan pernikahan. Ini dia yang membedakan dengan surat bentuk lurus. Selanjutnya ada bentuk lekuk. Bentuk surat ini merupakan bentuk surat yang ditujukan memiliki alinea formasi baris berbentuk tangga turun. Bentuk lekuk ini biasanya memiliki alinea paragraf yang melekuk sehingga terlihat tidak rapi, namun terlihat terstruktur terutama pada bagian surat yang ditujukan bentuk formasi alineanya seperti tangga ke bawah. Bisa kita lihat seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Bentuk alinea menggantung merupakan bentuk surat di mana tubuh surat memiliki alinea yang menggantung. Maksud dari alinea menggantung ini yaitu setelah alinea baru, baris berikutnya masuk 5 spasi. Jadi, setelah alinea pertama, alinea berikutnya harus diberikan spasi sekitar 5 spasi. Biasanya bentuk surat ini ada pada surat kedinasan tertentu. Materi selanjutnya yaitu bagian surat resmi. Bagian surat resmi ini terbagi banyak. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Itu merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsinya yaitu sebagai penyertaan kepala surat agar tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut, serta juga bisa menjadi alat promosi. Bagian surat yang pertama ini berisi logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi. Nama instansi, alamat instansi atau nomor telepon, kode pos, alamat email, atau alamat web. Yang kedua itu ada nomor surat. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor tersebut biasanya meliputi nomor urut, penulisan surat, kode surat, tanggal atau bulan, dan tahun penulisan surat. Yang ketiga ada tanggal surat. Tanggal surat ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan di dalam surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Yang kelima ada perihal surat. Pada bagian surat kelima ini merupakan bagian surat yang berfungsi memberikan petunjuk
bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Selanjutnya ada alamat surat. Biasanya terdapat 2 alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis alamat dalam ini, seperti kata kepada. Pada alamat dalam sebenarnya tidak harus ada. Kata kepada dirasa berlebih karena sudah ada kata yang terhormat. Di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik. Menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju lebih lengkap, lebih bagus. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka itu biasanya ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Yang ke-8 ada isi surat. Isi surat ini terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, penutup. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan. Sedangkan alinea penutup ini berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca. Selanjutnya itu ada penutup surat. Penutup surat ini sama seperti salam pembuka, yaitu diawali oleh huruf kapital. Selanjutnya ada identitas pengirim. Identitas pengirim ini biasanya disertakan oleh tanda tangan. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup ini biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, wassalam, dan diakhiri oleh tanda koma. Yang selanjutnya itu tembusan. Tembusan ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Tetapi jika tidak ada, tidak usah dibuat. Materi selanjutnya yaitu mengenai bahasa surat. Dalam pembuatan surat resmi ini menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dengan edisi yang disempurnakan, berupa kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi juga menggunakan bahasa yang singkat, padat, efektif, dan menarik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.